Presiden terpilih yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dikabarkan akan bertemu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Agenda pertemuan kedua tokoh ini dipastikan terjadi sebelum pelantikan Presiden 20 Oktober 2024. Sinyal pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri menguat. Tatap muka kedua tokoh ini tak kunjung terlaksana pasca Pilpres 2024. Tetapi keduanya kerap melempar salam di sejumlah agenda partai. Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani membenarkan rencana temu Prabowo Megawati sebelum 20 Oktober 2024. Bu Mega tadi menyampaikan salam hormat untuk Pak Prabowo dan Pak Prabowo juga menyampaikan salam hormat untuk Bu Mega. Itu sinyal baik ya Pak? Ya, sebagai sesama pemimpin bangsa saya kira saling memberi salam dan saling menyampaikan salam adalah tradisi yang baik. Bak Gayung bersambut. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto memberikan isyarat jika pertemuan dua ketua umum parpol ini bakal terlaksana sebelum pelantikan Presiden. Pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Megawati ini akan dilakukan dalam waktu dekat atau gimana? Ya, akan dilakukan pada momentum yang tepat, ya sebelum peristiwa yang sangat penting terkait dengan pergantian presiden. Ya tentu saja momentum itu sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia karena itu tradisi silaturahim yang baik, dan apapun Ibu Megawati Soekarno Putri sosok pemimpin yang sangat kokoh di dalam jalur konstitusi, demokrasi, dan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat. Sehingga tentu saja komunikasi politik akan terus dilakukan. Di saat bersamaan, Presiden Joko Widodo meminta seluruh jajaran kabinet mendukung penuh program Presiden terpilih Prabowo Subianto dan jika perlu buat regulasi baru. Semuanya harus mendukung penuh program Presiden terpilih. Pastikan transisi pemerintahan berjalan efektif. Jika diperlukan regulasi baru, jika diperlukan perumusan kebijakan yang harus segera dibuatkan, segera dibuat dan segera diselesaikan. Utamanya untuk program-program unggulan Presiden terpilih, agar setelah dilantik pemerintahan baru bisa segera bekerja dan berlari kencang. Akankah nostalgia Megawati Soekarno Putri Prabowo Subianto bakal terwujud? Atau bahkan berujung PDI Perjuangan gabung kabinet bentukan Prabowo? Atau malah menghadirkan persoalan baru di koalisi Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka? Tim TV One mengabarkan. Petinggi Partai Gerindra maupun PDI Perjuangan sama-sama meyakini pertemuan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri akan terjadi sebelum pelantikan Prabowo Gibran pada 20 Oktober mendatang. Di saat bersamaan, Presiden Joko Widodo meminta agar seluruh jajaran kabinet mendukung penuh program Presiden terpilih Prabowo dan jika perlu dibuatkan regulasi baru untuk perumusan kebijakannya. Ya, apakah rencana pertemuan Prabowo Megawati searah dengan dukungan penuh koalisi Prabowo Gibran atau justru akan menghadirkan persoalan baru? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada politikus PDI Perjuangan yaitu ada Mas Arya Bima, kemudian juga bersama kami nanti akan bergabung dan sudah bergabung yaitu ada pakar politik yaitu ada Bang Henry Satrio dan juga ada Wakil Ketua Umum Gerindra yang hadir ke studio kami yaitu ada Bang Habibur Rahman. Selamat sore Bapak-Bapak semua. Pertama saya ingin yang hadir terlebih dahulu ke studio Bang Habib. Bang Habib, jadi betul akan ada rencana pertemuan antara Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri, kapan kira-kira akan bertemu? Ya, saya mengutip apa yang disampaikan Pak Sekjen ya. Insya Allah sebelum pelantikan Pak Prabowo yaitu tanggal 20 pertemuan tersebut bisa dilaksanakan. Tapi kapan persisnya nanti akan diupdate ke teman-teman. Tarik ulurnya apa Bang sehingga pertemuan belum terwujud sama sekali Bang sampai sekarang? Bukan persoalan tarik ulur ya. Ini kan pertemuan antara dua tokoh yang menurut kita kan punya kesibukan segudang dua-duanya. Pak Prabowo Menhan sekaligus capres terpilih, presiden terpilih. Ibu Megawati ketua umum partai terbesar di Indonesia. Kemarin kan ada event
pilkada. Kita tahu ya event pilkada, dan sekarang juga belum selesai pilkada. Kemarin kan waktu penentuan rekomendasi, pastinya semua ketua umum partai politik super sibuk ya, menentukan calon mana yang akan diusung sekarang, menunggu penetapan. Ya, nah tentu ke depan juga masing-masing pihak juga punya kesibukan terkait pilkada di seluruh provinsi dan kabupaten ini. Jadi mencocokkan waktu itu yang sama sekali nggak gampang. Nah soal cairnya komunikasi ini sebetulnya bukan saja yang terekspos, misalnya dari Pak Azwar Anas ya kan waktu hadir di Rapimnasnya Gerindra. Begitu juga ketika komunikasi Pak Hasto, Ibu Mega sekaligus datang ke MPR bertemu Pak Muzani. Sehari-hari kita juga sering berkomunikasi ya, bertemu dengan teman-teman dari PDI Perjuangan. Ya, saya juga kemarin 3 hari berturut-turut di Balik itu ketemu juga dengan Pak Azwar Anas. Kami memiliki komunikasi yang amat baik. Ya, jadi sebenarnya sudah ada supportnya ya. Kalau pertemuan tersebut akan dilaksanakan sebelum pelantikan, saya pikir nggak akan ada masalah apapun. Oke. Nah, kalau pertemuan akan ditemukan sebelum pelantikan tanggal 21 begitu ya kalau tidak salah. 20. Tanggal 20 begitu. Nah, pertemuan itu akan dilakukan kayaknya nih sudah menunggu sekitar beberapa minggu lagi. Kenapa kayaknya dideket-deketin ke arah pelantikan? Apakah ada sesuatu yang harus dihindari ataukah memang pure karena semuanya pada sibuk banget jadi nggak bisa untuk bertemu secara langsung? Atau mungkin ada alasan apa, Mas Arya? Begini, menurut saya dari keajegan atau model-model pertemuan tokoh besar yang melibatkan seorang tokoh seperti Ibu Mega dan Pak Prabowo itu tidak bisa kemudian dikerangkakan dengan hal yang menyangkut kepentingan-kepentingan sempit. Menurut saya bahwa pertemuan antar dua tokoh besar itu sangat penting. Baru titip salam saja sudah memberikan keteduhan warna secara sosial dan secara politik akhir-akhir ini. Ya. PDI Perjuangan melihat pentingnya pertemuan kedua tokoh seperti Pak Prabowo dan Ibu Mega ini pentingnya di mana? Ya pentingnya buat masa depan bangsa. Ya. Terlepas dari apapun hasil pertemuan itu, ya, tentu rakyat melihat bahwa pertemuan itu yang dikehendaki tidak hanya sekedar untuk kepentingan diri atau kepentingan partai atau kepentingan kelompok dengan mengabaikan berbagai kepentingan yang lebih besar. Saya melihat bahwa pertemuan itu mempunyai satu nilai yang cukup tinggi. Kemudian pertemuan itu tidak ingin dilihat atau tidak ingin dikerangkakan hanya seolah-olah itu mendekati pelantikan kemudian diskenariokan bagi-bagi kursi atau bagi-bagi kekuasaan. Ini yang menurut saya di atas kepentingan itu kedua tokoh ini bertemu. Menurut saya dibutuhkan adanya satu ketulusan, keikhlasan untuk kedua tokoh ini saling berkomunikasi, kemudian juga kedua tokoh ini akhirnya memahami positioning peran masing-masing pihak. Seperti kita ketahui bahwa Pak Prabowo adalah pemenang Pilpres yang akan segera mengendalikan, menavigasikan pemerintahan di Republik ini. Dan Pak Prabowo pun dengan pertemuan itu juga akan semakin mengerti kalau toh bahwa Ibu Mega itu nanti pun misalnya saja ini ada di luar kekuasaan. Saling memahami ini penting karena setiap pertemuan tentu tidak harus dilahirkan dengan kesepakatan-kesepakatan kuantitatif seperti yang sering muncul di wacana publik saat ini. Ya. Kita ingin bahwa dengan pertemu masing-masing akan saling memahami, saling mengerti, dan tentunya apakah nanti kemudian akan menempatkan peran politik di dalam posisi Ibu Mega di dalam atau di luar kekuasaan. Tapi yang jelas kita melihat bahwa kalau mereka bertemu kemudian saling menyampaikan sharing pendapat untuk bangsa ini ke depan, ini sungguh sangat bagus buat situasi politik dan kondisi saat ini yang
persoalan ini tidak mungkin diselesaikan hanya Pak Prabowo saja atau hanya Ibu Mega saja, tapi kita butuh kebersamaan dalam satu kapal besar sebagai bangsa. Ini yang saya kira penting, jangan sampai kemudian kalau tidak bertemu keduanya saling mengira-ira, ya bisa-bisa begini, bisa-bisa begitu. Saya melihat pertemuan ini menjadi penting tentang timingnya, apakah itu nanti sebelum pelantikan atau sesudah, itu masalah waktu. Substansinya pertemuan akan menyambung tali batin kedua beliau dengan sejarah panjang di dalam perpolitikan Indonesia, termasuk sejarah panjang Ibu Mega dan Pak Prabowo, dan bagaimana situasi bangsa ke depan ini akan diselesaikan secara bersama-sama, mungkin dalam peran yang berbeda untuk politik ke depan. Saya kira itu. Mas Arya, menyambung tali batin kedua tokoh bangsa ini, Bang Henry Satrio melihatnya apakah nantinya ketika para elit ini sudah melempar sinyal positif akan bertemu, pengaruh Presiden Jokowi akan berkurang? Seperti apa Bang Hensat? Ya, pengaruh Pak Jokowi yang pasti berkurang, Mas Andro. Orang 20 Oktober nanti dia tidak lagi jadi presiden, kecuali dia memanfaatkan Mas Gibran gitu ya, sebagai proksi kepanjangan tangannya dia sebagai ayah anda. Nah itu beda lagi tuh. Nah berarti kan kita salah tuh memilih wapres kalau kemudian proksi kepanjangan tangan presiden sebelumnya. Jadi pada dasarnya Pak Prabowo nanti memimpin itu kan era baru, Indonesia akan diidam-idamkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Era baru di bawah kepemimpinan Pak Prabowo yang diharapkan lebih demokratis, lebih bijak, lebih maju Indonesia-nya. Nah, kalau kemudian kita bicara tentang pertemuan Prabowo Mega ini kan hal yang luar biasa gitu. Sesuatu yang akan membawa perbaikan dan kebaikan buat Indonesia. Karena yang satu adalah pemenang Pilpres, yang satu lagi adalah pemenang Pileg gitu. Maka kolaborasi ini kalau bisa saling mengerti, kalau bisa saling memahami bahwa apa yang dilakukan adalah untuk kemajuan Indonesia, ini akan bagus sekali. Saya setuju dengan Mas Abe ya. Bukan berarti kemudian langsung dianggap saling berkoalisi. Karena PDI Perjuangan juga memiliki situasi seperti saat ini pada saat masa Pak Taufik Kemas menjadi MPR. Nah itu hubungan antara Partai Demokrat dan PDI Perjuangan memang berseberangan tapi saling mengerti dalam rangka pembangunan dan kemajuan Indonesia. Jadi walaupun oposisi juga PDI Perjuangan tetap memberikan masukan-masukan kritis. Nah perihal kemudian nanti tapi bertemu ini adalah sebuah hal yang penting untuk Indonesia. Jadi menurut saya kita tidak perlu membahas variabel Pak Jokowi dulu saat ini, karena pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega sebagai pemenang Pilpres dan pemenang Pileg adalah sebuah fokus tujuan pertemuan yang diharapkan oleh rakyat Indonesia, Andro. Oke, baik. Kita ingin tahu kalau tadi memang menurut Bang Hensat pasti sudah berkurang dong perannya Pak Jokowi, karena Pak Jokowi udah nggak jadi presiden lagi. Tapi kalau kita melihat dengan kondisi seperti ini, apakah nanti akan ada implikasi politiknya? Nah, sesaat lagi kita akan jawab usaha jeda berikut pemirsa. Kami kembali sesaat lagi. Ya, saya ingin ke Bang Habib. Bang Habib, kalau seandainya terjadi, kita tahu sudah ada, bukan seandainya lagi, tapi pertemuan antara Megawati dengan Prabowo Subianto ini akan berlangsung dalam waktu dekat sebelum pelantikan. Nah, kalau seandainya nanti PDIP ingin mendukung pemerintahan Prabowo Subianto ke depannya, dapat kursi menteri dong, dan ini akan mengurangi jatah kursi menteri yang sudah ada, dan ini akan mempengaruhi partai-partai lain yang mendukung Pak Prabowo sebelumnya. Gimana Bang Habib? Kita nggak berandai-andai sampai seteknis itu, tapi menurut saya ya, namanya politik segala kemungkinan bisa saja terjadi, ya. Dan teman-teman punya narasi yang sama, teman-teman di Koalisi Indonesia Maju maupun Koalisi Indonesia Maju Plus ya, kita komitmen pada bagaimana mengimplementasikan politik persatuan, ya apapun bentuknya. Negara ini terlalu besar ya, untuk kita menolak sharing apapun ya, sharing tanggung jawab, sharing beban kerja ya. Termasuk jadi sharing posisi. Ya, saya pikir kalau toh ada seperti itu ya kan ya, tidak akan ada yang keberatan, justru
sambutan hangat dari teman-teman semua. Itu yang saya lihat gelagatnya itu, karena hari-hari kami ya para politisi ini ketika berbicara sebetulnya ya ada frekuensi yang sama ya, yaitu kita ini sama-sama sudah move on dari kontestasi pemilu yang kontradiksi yang mungkin kadang agak antagonis ya. Dan kita pengen semua gaspol kerja melayani rakyat. Satu kata menarik tadi Mas Arya Bima harus komentar, disambut hangat kalau PDIP ingin bergabung, ingin masuk ke koalisi, bergabung bersama dengan Kim Plus. Apakah tertarik, tergiur Mas Arya Bima dengan tawaran tersebut, Mas? Halo, Mas Arya. Dalam politik untuk halo. Silakan, Mas. Halo? Apakah lanjut, Mas. Jelas, Mas, suaranya, Mas. Halo? Jelas, Mas, suaranya. Silakan, Mas, langsung dijawab. Jelas ya. Tadi disampaikan oleh Bang Habibur Rahman bahwa kalau dalam politik pertemuan itu selalu membawa yang terkait. Baik. Ya, tampaknya ada gangguan dengan Mas Arya. Kita menuju ke Bang Henry Satrio. Kita akan memperbaiki komunikasi dengan dengan Mas Arya, tapi kita ke Bang Henry Satrio dulu. Bang Henry, kalau tadi disampaikan oleh Gerindra akan welcome ke PDIP kalau seandainya PDIP mau bergabung. Karena ini kan berbicara bukan soal sharing kekuasaan, tapi bagaimana membawa bangsa ke depannya. Ini akan ada resistensi nggak sih dari partai-partai sebelumnya yang mendukung Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka? Atau ya akan fine-fine aja kalau menurut Mas Henry Satrio? Saya rasa akan fine-fine aja. Apa yang disampaikan oleh Bang Habib itu kan luar biasa. Kalau sampai ada kemudian yang nggak fine-fine aja, itu mungkin mesti disidang oleh anggota Kim yang lain tuh, karena itu dinantikan. Lantas kemudian rakyat akan bertanya-tanya, kalau semuanya masuk ke dalam koalisi, ya kepada siapa kemudian rakyat akan mengadu? Apakah DPR bisa sekuat yang diinginkan atau tidak, kan pertanyaan-pertanyaannya seperti itu. Kecuali misalnya para anggota dewan itu berani menjamin bahwa walaupun mereka berada semua di dalam, tetap saja rakyat diutamakan. Rakyat mengeluh, mereka mereka menarik itu sekarang. Kalau yang disampaikan oleh Bang Habib itu memang demikian, saya rasa itu adalah suara Kim Plus tuh, bisa. Jadi memang sekarang sih pusat perhatiannya kalau memang PDI Perjuangan bekerja sama dan kemudian memutuskan untuk masuk. Nah itu jaminan suara kritis dari rakyat itu harus bisa didengarkan oleh DPR. Karena kalau tidak nanti kita akan kembali menyanyikan nyanyian lagu setuju terus gitu sih DPR ini. Tidak mendengarkan apa yang diinginkan oleh rakyat. Tapi lagi-lagi ini hal positif dan sangat penting bila kemudian PDI Perjuangan bisa bekerja sama dengan Kim ya, entah itu bekerja samanya tetap berada di luar pemerintahan atau di luar pemerintahan, saya mengharapkan semua dilakukan untuk rakyat Indonesia. Baik, kita ke Mas Arya kembali. Apakah sudah tersambung Mas Arya Bima? Komunikasinya sudah lancar, Mas Arya? Jelas ya, Mas Arya ya? Mas Apakah Arya. lancar? Halo? Baik, Mas Arya. Kalau memang ada tawaran tersebut, Mas, yang selama ini PDIP gaungkan adalah menjadi alat kontrol kekuasaan PDIP berada di luar. Tapi di detik-detik di penghujung jelang pelantikan, jika memang itu diambil, artinya PDIP gabung ke dalam. Gimana Mas Arya? Saya kira hal yang justru tidak dikehendaki rakyat itu kalau pertemuan itu kemudian dikerangkakan bagi-bagi kekuasaan tadi ya. Bahwa keinginan bertemu itu penting dan baik karena tujuannya juga baik. Pertemuan itu sangat ditunggu ya. Terutama untuk membangun kepercayaan kedua pihak antara Pak Prabowo dan Ibu Mega. Nah, kalau terus kemudian itu didasarkan pada hal yang tadi, sebenarnya niat baik, kejujuran, keikhlasan Pak Prabowo ini dan Ibu Mega ini betul-betul hal yang terkait dengan kepentingan besar, kadang terus di-framing, dikerangkakan menjadi sesuatu yang sekedar keinginan bagi-bagi kekuasaan yang
rakyat sebenarnya tidak begitu menginginkan. Saya melihat bahwa hal yang terkait dengan ketulusan Pak Prabowo, juga ketulusan Ibu Mega, juga perlu adanya satu kejujuran untuk saling menyampaikan banyak hal untuk bangsa ini ke depan. Seperti kita ketahui bahwa setiap pergantian kepemimpinan di Indonesia perlu adanya interkoneksitas antar pemimpin-pemimpin sebelumnya. Saya percaya bahwa Ibu Mega juga akan banyak bicara bagaimana situasi pada saat beliau menjadi presiden kelima. Banyak hal yang tentunya fondasi-fondasi pasca reformasi itu perlu menjadi fondasi untuk pengembangan ke depan yang akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo, seperti persoalan konsolidasi demokrasi, juga bagaimana fondasi ekonomi yang waktu itu carut-marut kemudian selesai, kita menjadi negara yang berdaulat lagi setelah waktu itu dikunci oleh IMF. Hal-hal yang semacam ini sesuatu hal yang lebih penting untuk hal yang sekedar bagaimana PDI Perjuangan masuk di dalam kekuasaan atau di luar kekuasaan. Saya melihat pertemuan itu akan sangat mempengaruhi kehidupan bangsa ini ke depan, terutama 5 tahun ke depan Pak Prabowo memimpin. Dan betul bahwa harapan keinginan PDI Perjuangan akan masuk di dalam sistem pemerintahan yang lebih luas dalam sekedar pemerintahan di eksekutif, membangun fungsi check and balance atau mewujudkan demokrasi yang substansial dengan menempatkan pada posisi untuk memperkuat fungsi pengawasan yang tidak semu. Itu memang banyak harapan yang disampaikan oleh penggiat-penggiat demokrasi. Dan tentunya Ibu Mega paham betul soal ini, tentang hal yang menyangkut posisi PDI Perjuangan. Maka tadi saya sampaikan bahwa pertemuan itu sangat penting karena ada ketulusan, ada keikhlasan, ada kejujuran di situasi komunikasi politik antar pemimpin yang banyak tidak jujur sekarang ini, ya kan? Itu sangat penting karena di situ akhirnya akan bisa saling memahami peran politik PDI Perjuangan dengan Ibu Megawati Soekarno Putri dan peran Pak Prabowo selaku presiden yang akan memimpin bangsa ini atau pemerintahan ini ke depan. Saya kira itu. Oke, baik. Nah, sekarang saya ingin ke Bang Habib. Bang Habib, rencana pertemuan yang sebelum 20 Oktober ini akan dilakukan, formatnya apakah nanti Ibu Mega datang ke Pak Prabowo atau Pak Prabowo datang ke Ibu Mega, atau akan di sebuah tempat yang netral bertemu di tengah-tengah begitu? Kita saya nggak tahu sampai sedetil apa ya, tapi setahu saya Pak Prabowo selalu siap bahkan bahasa yang saya pernah dengar ya, kalau misalnya diminta bertemu di tempat Bu Mega juga siap gitu. Kalau nggak salah bahasanya waktu itu diminta menghadap pun siap gitu loh. Istilahnya kalau menghadap itu kan kita yang datang gitu kan ya. Kurang lebih bahasa Pak Prabowo itu saya pernah mendengar begitu. Jadi Pak Prabowo orang yang sangat hormat dengan Ibu Mega ya. Beliau tentu akan fine-fine saja bertemu dimanapun dengan Ibu Mega. Oke. Terima kasih banyak Bang Habibur Rahman. Kita tunggu kejutan pertemuan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Baik, terima kasih Bapak semua sudah bergabung bersama kami di program Kabar Petang. Selamat petang semuanya.